Ya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki, guys. Balik lagi dengan Jaki dan hari tanggal 2 Mei pukul 18:43. Gua mau bahas PTBA. Bang, PTBA sudah keluar Q1-nya. Apa yang terjadi dengan PTBA? Kenapa labanya turun? Ya, gini guys. Gue udah pernah buat video ini ya di sini. Di video ini ya, kita nggak bisa mengandalkan PTBA karena bukan bukan maksudnya PTBA aja lagi ya. Gue pernah bahas di video ini bahwa PTBA itu adalah perusahaan yang nih, yang penjualan batu baranya dominannya dalam negeri. Kemudian dia Indonesia Coal Index-nya atau IC3, dia harga batu baranya karena kalorinya tidak tinggi, harga jual batu baranya tidak bisa tinggi-tinggi banget. Dan kalau misalkan penjualan batu bara ke dalam negeri itu kan dia juga nggak bisa menjual dengan harga yang tinggi gitu guys. Nah, masalahnya PTBA di mana? Sebenarnya masalahnya PTBA itu ya ini sebenarnya terjadi lagi guys waktu kuartal 1 2023. Ingat nggak kuartal 1 2023 itu IPS-nya juga kecil. Ya, nih di sini guys. Kita lihat ya memang ada penurunan dari gross profit marginnya. Gross profit marginnya kalau di tahun 2024 ini kan gross profit marginnya itu 1419 triliun. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, gross profit margin ini guys, nih, kan biasanya untuk mengetahui ada masalah atau tidak dari rasionya. Dari rasionya dari rasionya ada masalah atau tidak, naik atau turun. Nah, gross profit marginnya nih tahun 2024 ada di angka 15%. Tahun 2023 ada di angka 20%. Nah, masalah ada di sini, guys. Nih, di gross profit marginnya. Kemudian kita ke beban pokok pendapatan. Di sini-sini sih nggak ada masalah, guys, kalau gue perhatikan. Memang ada penurunan di sininya nih. Nih, jadi pendapatannya turun. Pendapatannya turun kenapa? Karena dia menjual batu bara itu sebanyak 9,7 juta ton. Tadi gua melihat beritanya 9,7 juta ton. Targetnya dia itu kan 4 juta, 43 juta ya guys ya. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya itu gua sempat mengestimasikan dia di angka 10 juta. Tapi ternyata dia menjual di angka 9,7 juta ton, ya kan? Dan harga jual per tonnya itu lebih rendah. Sehingga kalau lu lihat di RTI ya pun net profit marginnya dia di angka 8%. Karena kenapa guys? Di sininya sendiri udah turun. Yang tadinya di tahun 2023 dia 20% gross profit marginnya, sekarang dia di angka 15%. Nah, sekarang kita ke 27A, ke catatan beban. Nih, di beban ini guys, ya kan? Nih, ini ya, gua kasih tahu ya, dia adalah perusahaan, PTB adalah perusahaan yang dominannya melakukan penjualan di dalam negeri itu. Bisa di atas 50% sendiri. Dia menjual ke pihak berelasi. Pihak berelasi itu siapa aja sih? PLN, Semen Indonesia, Pupuk, PT Pupuk gitu ya. Totalnya 4,7 triliun. Pihak ketiganya 4,5 triliun. Di sini dia nggak bisa menjual harga batubara dengan harga tinggi, guys. Biasanya dipatok itu dia ya paling tinggi 70 US dollar. Itu pun belum tentu dia benar-benar mendapatkan 70 US dollar per ton. Dia baru bisa menjual harga tinggi di sini. Nih, ketika ekspor ya ke pihak-pihak di luar, pihak berelasi, dia bisa ngejual harga tinggi. Tapi harga batu baranya saat ini kan tidak tinggi juga. Dan PTBA itu kebanyakan IC3, sehingga harga jual batu baranya pun nggak bisa berkalori tinggi, guys. Kayak gitu. Nah, itu yang membedakan PTBA dengan kayak ITMG yang kalori tinggi. ITMG kemudian apa tuh? Kalau gua nggak salah KKGI juga kalorinya tinggi, guys. Jadi dia bisa menjual dengan harga tinggi batu baranya ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian beban. Di bagian bebannya, ini di tahun 2021 guys ya. Nih, kita buka dari tahun 2021. Sekali lagi, kalau kita mau melihat apakah ada masalah, kita lihatnya dari rasionya aja, gampang. Nah, dulu tahun 2021, ya, kayak jasa penambangan itu ada di angka 674 miliar. 674 miliar. Berbanding berapa nih? Total total bebannya kan 22,9 triliun ya. Tuh. Jadi rasio jasa penambangannya 22%. Coba kita di tahun 2022. Itu tahun 2021 ya, 22%. Di tahun 2022, jasa penambangannya ada di angka
rasionya adalah 31%. Cukup besar, tapi harga batu bara saat itu sedang tinggi-tingginya, ya. Jadi masih ketolong. Sekarang kita ke 2023. Ingat ya, tadi rasio jasa penambangannya tahun 2021 22%, tahun 2022 itu 31%. Tahun 2022 itu 31%. Tahun 2023 nih guys, nih lihat nih ya, jasa penambangan nih. Jasa penambangannya itu 2 triliun sendiri dengan total bebannya itu 799, 7899. 26%. Masih konsisten. Ya, masih konsisten di angka 20. Nggak tiba-tiba melonjak gitu jadi 40%. Nah, kemudian jasa penambangan di 2087 tahun 2024 nih yang sedang kita bahas. Ya, total pendapatannya adalah total bebannya adalah 7,9 triliun. Tuh. Jadi ini rasio ini guys, 26% juga sama dengan ini guys. Ya, sama. Nggak beda jauh. Sekarang kita ke beban angkutan kereta api. Nah, ini kan yang tadinya di tahun 2021 ada 900 miliar, kemudian jadi 1,2 triliun, kemudian sekarang jadi 2 triliun. Kalau kita lihat dari nominal, memang naik, tapi kalau kita lihat dari rasio guys, coba kita lihat. Beban angkutan kereta api ya, ada di angka 25 nih, tahun 2024. 25% jasa angkutan kereta apinya, rasionya. Kemudian tahun 2023, ya kan? Nih, ada di angka 25%, sama. Rasionya sama-sama 25%. Enggak tiba-tiba naik jadi 40%, jadi 30%, enggak. Sekarang kita lihat di 2022, rasio beban angkutan kereta api. Ya, nih. Gue dapet angka 27%. Bahkan rasio tahun 2022 lebih besar. Ya wajar, karena memang tahun 2022 volumenya juga gede dan dia batubaranya juga harganya lagi tinggi. Sekarang kita lihat tahun 2021, jasa angkutan kereta api 31. Secara rasio malah tahun 2021 yang paling tinggi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dari rasio ya guys. Gue katakan sekali lagi, rasio beban itu nggak ada perbedaan, nggak ada masalah seharusnya guys. Walaupun secara nominal terlihat lebih tinggi, namun memang PTBA itu bermasalah di sini guys. Nih di gross profit marginnya, dia pendapatannya turun, beban pokok penjualannya naik. Ya kalau dibandingkan dengan tahun 2023 naik lah tuh. Tadinya 2,8 jadi 7, tadinya 7,8 jadi 7,9 ya. Padahal pendapatannya turun. Yang tadinya 9,9 triliun sekarang jadi 9,4 triliun. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Bang, PTBA layak untuk dikoleksi tidak? Ya kalau dibilang layak, layak sebenarnya perusahaan ini karena dia sehat, perusahaan yang sehat. Perusahaan batubara di BEI hampir semuanya sehat sih ya. Nah, kalau dikatakan layak, dia layak, masih layak. Nah, pembuktiannya begini guys. Nanti kan mau dividen tuh. Dia masih membagikan dividen payout ratio 100% enggak? Gitu guys. Dia masih membagikan dividen payout ratio enggak? 100%. Kalau misalkan dia masih membagikan dividen payout ratio 100%, ya masih layak banget orang dia apa namanya? IPS tahun 2023 500. Sekarang harga sahamnya 2000, 2900. Kayak gitu guys. Untuk PTBA. Nah, sekarang kemudian kita buktikan lagi nanti dari dividennya. Kemudian di tahun 2024, Bang, apakah IPS-nya akan tetap, IPS-nya kan sekarang 60 ya? Sekitar 64 atau 64 nih guys, PTBA nih. 69. Kalau misalkan dia 69, nah nanti baru kita lihat lagi. Karena gini guys, walaupun dia pernah di kuartal 1 2024 dan kuartal 1 2023 IPS-nya kecil, namun pada saat kuartal 2 itu besar. Kemudian di kuartal 4-nya gede juga gitu. Jadi belum tentu PTBA IPS-nya sepanjang full year tahun 2024 itu akan konsisten di angka 69. Belum tentu seperti itu guys. Apalagi nanti kalau harga batu baranya tinggi. Jadi untuk layak atau tidak layak. Kemudian, Bang, gimana Bang untuk dividennya? Ya kita tunggu aja dividennya. Dia membagikan dividen payout ratio berapa. Oke, itu aja guys terkait PTBA karena hari ini turun cukup dalam dan banyak yang minta dibahas. Gua akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.